Hari ini aku lagi ada di Mojokerto, tempatnya di Trowulan. Ini salah satu tempat Majapahit, kerajaan Majapahit. Pasti teman-teman pernah belajar atau mengenal kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang ada di Indonesia pada masanya di abad 14. Itu masa-masa jayanya dan akhirnya runtuh ketika melawan kerajaan Demak dan ketika Hayam Wuruk sudah meninggal, ya itu benar-benar sangat amburadul. Jadi video kali ini aku akan mengajak teman-teman jalan-jalan keliling melihat peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit pada waktunya. Sempat keliling, rumah-rumahnya masih menggunakan batu merah, gang-gangnya masih menggunakan batu bata merah, sangat-sangat cantik sekali. Kalau teman-teman lagi daerah sini silahkan jalan-jalan dan aku akan mengajak teman-teman jalan-jalan melihat peninggalan-peninggalan di kerajaan Majapahit. Oke, stay tune aja, jangan lupa kita selalu melestarikan budaya-budaya ataupun peninggalan-peninggalan kerajaan pada sebelumnya ya. Jangan lupa nih, oke? Stay tune aja. Oke, sebelum kita jalan kita mau cari, di sana ada Buddha tidur. Lalu ada Jalan Raya Trowulan ke sana, Candi Brahu ke sana. Oke, kita lagi ada di Kampung Majapahitnya. Ini tuh masih menggunakan batu bata seperti ini loh. Emang kayak dulu tuh kayaknya nggak ada ya menggunakan sistem seperti ini kayak candi-candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah, ini rumahnya, salah satu rumahnya. Ini salah satu gang di rumah-rumah Trowulan. Jadi emang masih menggunakan pagar atau setidaknya tuh di bagian depannya itu masih melestarikan simbol-simbol kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, sekarang ini aku sudah sampai di Mahavihara Mojokerto. Ini salah satu tempat Buddha tidur. Mungkin teman-teman yang pernah mengenal ikoniknya di Thailand. Nah, salah satunya ini. Karena Majapahit itu merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha. Yuk, kita sekarang masuk nih di pintu utama. Sayang sekali tidak ada tour guide-nya. Seharusnya ketika orang awam atau luar kota yang ingin tahu lebih jelas harus disediakan ya. Kalau emang mau pakai tour guide silahkan pakai, kalau enggak. Makanya sekarang ini aku juga ditemani oleh Delan Era, orang asli Mojokerto, dan akan membawa kita jalan-jalan keliling area Mojokerto, sejarah-sejarah dan sisa-sisa atau peninggalan dari kerajaan Majapahit ini. Aku mampir dulu di salah satu Buddha tidur, salah satu juga ikonik dari sini ya. Nah, seperti inilah sosok Buddha tidur dan aku jujur tidak tahu filosofinya Buddha seperti itu. Mungkin teman-teman yang beragama Buddha, kenapa selalu dibuat Buddha tidur? Kenapa tidak berdiri? Seperti di Thailand kan juga Buddha tidur tuh. Filosofinya apa itu? Jadi kenapa sih Buddha tidur itu selalu hadapnya ke kanan? Okay. Karena kalau ini tuh simbolnya Buddha Gautama itu wafatnya di miring sebelah kanan sebelum mencapai nirwana gitu. Terus kalau di sini tuh dia dapat rekor muri tahun 2001. Jadi dia dapat ranking 3 terbesar di dunia setelah Thailand dan Nepal begitu. Wow. Itu secara singkatnya. Oke. Jadi sedikit informasi yang kita dapat mengenai kenapa Buddha selalu tidur, tidak berdiri seperti itulah. Dan menghadap ke kanan. Oke. Wow, seperti inilah. Mungkin kita bakal foto-foto sebentar, lalu kita melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya. Oke, jadi sekarang ini aku sudah ada di Museum Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Jadi kita akan melihat beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit. Jadi tiket masuk tadi 7.000 untuk dewasa dan 4.000 untuk anak-anak, dan parkir kita membayar secara sukarela. Dan ini kita akan melihat ini cukup luas sekali. Tamannya sangat banyak, sangat asri, ada beberapa kolam. Dan kita akan melihat apa aja sih peninggalan kerajaan Majapahit yang disimpan di Museum Majapahit kali ini. Karena ini mengingatkanku ketika aku di Amerika, itu di Museum The Met, itu yang ada di kota New York, itu aku melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan senjata-senjata kerajaan Majapahit dan kerajaan lainnya milik Indonesia. Bahkan banyak senjata yang sakral, emas-emasan, kepala Buddha, dan banyak sekali itu ada disimpan di kerajaan
disimpan di Museum Amerika di The Met di New York. Kalau teman-teman yang belum nonton videonya silahkan nonton. Aku sudah melihatkan ke kalian senjata-senjata kerajaan Majapahit yang disimpan di museum. Silahkan nonton karena sudah berapa juta yang nonton itu. Kita nggak tahu. Sekarang kita akan melihat apa saja sih peninggalan-peninggalan yang ditinggal kerajaan Majapahit yang disimpan di sini. Oke, let's go. Saat melangkahkan kaki memasuki ruang pamer Museum Majapahit, kita akan langsung disambut oleh atmosfer histori yang sangat kental. Nuansa di dalam ruangan ini seolah membawa kita memasuki ke abad 13, menuju pusat pemerintahan salah satu kemaharajaan maritim terbesar di Nusantara. Yuk, kita lihat sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, jadi sekarang ini di depanku ini adalah salah satu contoh sisa-sisa pemukiman waktu era Majapahit. Kita bisa melihat kenapa setiap kita menemukan peninggalan itu selalu di bawah tanah. Itu masih menjadi misteri. Akhirnya terungkap ketika banyak sekali bencana-bencana longsor seperti di Aceh kemarin dan beberapa daerah lainnya, baru kita mengetahui bahwa ternyata banyak sekali bangunan-bangunan itu bisa terkubur secara instan ketika bencana alam. Dan akhirnya kita paham bencana alam itu bisa mengubur, tsunami pulau bisa menghilang, pulau bisa tenggelam, pulau bisa jatuh seperti itu, bahkan pulau pun bisa muncul ke permukaan laut. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku sedang ada di Candi Tikus, salah satu peninggalan yang ada waktu kerajaan Majapahit. Dan kita bisa melihat seperti inilah salah satu contoh candi yang ditinggalkan di kerajaan Majapahit. Setelah aku membaca tadi ada pelang dan aku membaca sejarahnya. Kenapa dinamain Candi Tikus? Karena ketika dia ditemukan, digali-gali, ternyata banyak sekali sarang-sarang tikus dan makanya warga sekitar menamakannya dengan Candi Tikus. Dan ini dibangun sekitar di abad 8 sampai ke 14 di Masehi. Dan benar-benar tidak menyangka malah terisi dengan kolam. Dan ini tidak sengaja karena hujan dan menampung di sini. Ini benar-benar sangat luar biasa. Emang Indonesia itu terkenal dengan percandiannya, banyak sekali ditemukan candi-candi dimanapun. Ya sebenarnya kerajaan di Indonesia itu sangat banyak sekali sih. Dan peninggalan-peninggalan setiap kerajaan itu juga banyak sekali di Indonesia. Dan tinggal kitanya aja, apakah kita bisa merawat, apakah kita bisa meneruskan, apakah kita bisa membudidayakan budayanya. Apapun itu kita harus bangga menjadi warga Indonesia dan kita selalu membudidayakan peninggalan kerajaan apapun itu yang ada di Indonesia. Oke, stay tune aja. Setelah ini kita akan coba keliling daerah Mojokerto karena banyak sekali tempat-tempat wisata yang harus kita ketunjungi dan banyak sekali kulineran yang ada di Mojokerto. Salah satunya itu adalah wader goreng. Jadi kita bisa mencicipi ikan wader. Kalian tidak lengkap kalau kita masih ada di Mojokerto, kita tidak cobain makanan khas dari kota Mojokerto. Salah satunya yaitu sambal wader. Dan di depanku ini masih ada kolam segaran, salah satu peninggalan juga dari zaman Majapahit. Dan di satu deretan ini banyak sekali jajanan-jajanan kulineran khas Mojokerto. Salah satunya yaitu ikan wader. Banyak sekali, nanti kita tinggal pilih dan saya tepat memilih ini dia. Kita banyak sekali sambal wader, belut, aneka, botok, pepes. Yuk kita sekarang kulineran makanan khas Mojokerto. Cobain wadernya, let's go. Sekarang waktunya makan dulu. Di sini aku sudah mendapatkan makanan khas dari Mojokerto, ikan wader. Gila, di mana-mana biasanya itu ayam bakar, ikan bakar. Ini spesial dari Mojokerto yaitu wader. Kalau teman-teman yang suka cari ikan di sungai sering mendapatkan ikan wader seperti ini. Kecil-kecil sih ikannya, nggak tahu apakah sebesarnya itu, apakah seberapa besar paling besar ikan wader. Dan di sini aku juga mendapatkan pepes wader. Tadi tuh banyak sekali macam-macam pepesnya, dari pepes belut, pepes wader, dan banyak lagi macam pepesnya. Aku penasaran sih, belum pernah makan pepes wader. Sekarang cobain deh. Kita buka dulu. Jadi pepes dengan isian wader.
Emang banyak sekali ikan wadernya di dalamnya. Rasa pertama yang ku dapatkan pedas, gurih, dan ini wadernya lebih besar. Dan banyak sekali sih ternyata wadernya lebih besar daripada yang jadi penyetan. Ini kita cobain dari segi wadernya dulu. Lebih crispy karena digoreng. Dan wadernya lebih ke kecil-kecil. Sekarang kita cobain pakai sambalnya. Sambalnya enak, sambal tomat. Kalau kalian datang di Mojokerto jangan lupa cobain sambal wader. Karena banyak sekali sih kita bisa menemukan sambal wader itu dimanapun. Dan salah satunya ini daerah Kolam Segaran. Itu banyak sekali kita bisa menemukan dari sisi sini, sebelah kanan, sebelah kiri. Dan banyak sekali kalian bisa cari di Google. Kalian bisa nilai sendiri, lihat reviewnya. Aku suka dengan sambal tomatnya. Ada yang udah pernah nyobain belum sambal wader di Mojokerto? Kalau kalian udah pernah nyobain dan menemukan yang enak versi kalian, coba tulis di kolom komentar. Nanti aku cobain ya. Selama aku masih ada di sini, aku bakal cobain. Karena ini kita menemukan juga random. Dan kita hanya menuju daerah peninggalan Majapahit dan menemukan banyak sekali kuliner lain. Dan kita gas aja. Untuk kalian teman-teman yang belum pernah cobain makanan wader, silahkan datang ke Mojokerto atau goreng sendiri.